Cynthia when she started, I need help. There is something attached to that girl. Something terrible. We don't know these people. We can't trust them. Mom, I'm seeing it. This won't be pleasant. Don't be scared. It's worse if you're afraid. Halo teman-teman, selamat datang di Poster Film. Gimana kabarnya? Sehat semua kan? Pada kesempatan ini kita akan mengulas salah satu film horor terbaru yang dirilis pada tahun 2025 yang berjudul It Feeds. Film ini bercerita tentang seorang dokter psikiater yang memiliki kekuatan supranatural, sehingga mampu melihat hal-hal gaib dan juga memiliki kemampuan untuk masuk ke dalam pikiran seseorang. Kemampuannya ini ia gunakan untuk mengobati trauma para pasien di masa lalunya. Namun kali ini, ia mendapatkan kasus yang berbeda. Bukan sekedar rasa trauma, namun sesuatu yang lebih gelap dan sangat jahat melekat pada pasien tersebut. Apakah ia mampu menghadapinya? Daripada makin penasaran, langsung aja kita masuk ke filmnya. Tapi seperti biasa sebelum kita mulai, supaya lebih seru, gimana kalau kita siapkan dulu kopinya, rebahkan posisinya, dan yang paling penting, subscribe dulu channelnya. Let's go! Film dimulai dengan seorang psikiater bernama Cynthia, yang sedang melakukan terapi kepada pasiennya yang bernama Larry. Namun tidak seperti dokter pada umumnya, Cynthia memiliki kemampuan cenayang yang bisa membuat dirinya masuk ke dalam pikiran seseorang. Cynthia sedang berusaha menyelami pikiran Larry. Lalu tiba-tiba ia berada di sebuah ruangan kelas. Ia membuka sebuah buku bertuliskan Larry. Kemudian terdengar suara anak kecil meminta tolong. Ia mengikuti suara itu yang membawanya ke sebuah ruangan. Lalu terlihat pemandangan mengerikan, di mana ada seorang anak kecil sedang dikurung dalam jeruji besi, dan juga ada seorang pria botak yang sedang menjaganya. Rupanya anak itu adalah Larry kecil. Lalu Cynthia mengajak Larry keluar. Namun tiba-tiba si botak berbalik. Dengan wajahnya yang mengerikan, ia menyuruh Cynthia pergi. Lalu tiba-tiba sebuah gelas pecah mengenai tangan Cynthia. I'm sorry. Cynthia kemudian terbangun. Ia kembali bersama Larry ke dunia nyata. Namun yang bikin merinding ternyata tangan Cynthia terluka. Persis seperti yang terjadi saat berada di dalam pikiran Larry. I'm sorry. Di sini Cynthia dibantu oleh anak perempuannya yang bernama Jordan. Mereka berdua bekerja sama, di mana ketika Cynthia melakukan terapi, Jordan selalu membantu mempersiapkan segala kebutuhannya. Tiba-tiba terdengar suara ketukan pintu. Jordan lalu membukanya. Dan ternyata ada seorang anak perempuan bernama Riley. Ia terlihat sangat ketakutan dan ingin bertemu dengan Cynthia. Karena merasa kasihan, Jordan akhirnya menyuruh Riley masuk. Lalu menanyakan beberapa pertanyaan kepada Riley, seperti nama, usia, dan keluhan yang dirasakan. Dengan panik Riley menjawab, ia mendapat alamat Cynthia dari Agatha, salah satu pasien yang pernah ke sini. Agatha nyuruh aku ke sini, katanya dokter Cynthia bisa ngobatin aku, kata Riley. Jordan lalu bertanya, itu kenapa tangan kamu? Riley menjawab, ada sesuatu yang mengikutiku, dan sosok inilah yang membuatku jadi begini. Lalu dengan wajah ketakutan Riley berbisik kepada Jordan, dia ada di sini, ada di belakangku. Jordan yang kebingungan pun mencoba memperhatikan sekitar, namun ia tidak melihat siapapun di ruangan itu selain mereka berdua. Sementara itu dari ruang kerjanya, Cynthia merasakan ada sebuah energi negatif yang sangat kuat. Ia segera keluar. Lalu, tiba-tiba, bersamaan dengan itu, tiba-tiba datang seorang pria. Ia adalah ayahnya Riley, yang bernama Haris. Saat itu Riley memohon kepada ayahnya agar ia berbicara pada Cynthia. Namun Haris menolaknya, dan dengan kasar, ia malah menyeret Riley pergi dari sana. Sementara itu, Jordan yang penasaran dengan kejadian tadi pun sangat khawatir pada keselamatan Riley. Ia bertanya kepada ibunya, apa yang sebenarnya terjadi. Cynthia lalu menjelaskan jika tadi ada sesuatu yang mengerikan melekat dengan Riley. Udahlah, nggak usah dipikirin, lagian kita kan nggak bisa ngebantuin dia, ucap Cynthia. Lalu sambil menggerutu, Jordan berkata,
Kalau saja ayah masih ada, pasti ayah menolongnya. Mendengar ucapan Jordan, sontak Cynthia marah. Ia berteriak, justru karena hal seperti itulah yang menyebabkan ayahnya sekarang sudah tidak ada. Rupanya Cynthia mengalami trauma mendalam setelah ditinggal suaminya John, yang mati akibat menangani pasien yang serupa dengan Riley. Dan sialnya, John saat itu tewas ketika melawan makhluk halus yang mengganggu pasiennya. Di malam hari tanpa sepengetahuan ibunya, Jordan diam-diam membuka database. Ia mencari pasien bernama Agatha. Namun tak lama Cynthia masuk. Di sini Cynthia meminta maaf kepada Jordan dan menjelaskan bahwa ia hanya berusaha melindunginya dan tak ingin kejadian yang menimpa John terulang lagi kepada mereka. Keesokan harinya Jordan ternyata datang ke rumah Agatha. Ia bertanya mengenai Riley. Agatha pun bercerita, dan diketahui ternyata Riley tinggal berdua dengan ayahnya yang memiliki usaha mebel, sedangkan ibunya sudah mati sekitar 1 tahun yang lalu. Agatha menjelaskan ia bertemu dengan Riley saat membeli mebel kepada Haris, dan tak sengaja melihat luka cakar di tangannya. Lalu saat ditanyakan kepada Haris, Haris hanya menjawab jika luka di tangan Riley itu adalah ulah Riley yang menyakiti dirinya sendiri. Sementara itu di rumah, Cynthia sedang mencari tahu mengenai sosok yang dilihatnya kemarin. Karena sebenarnya ia juga penasaran. Pasalnya baru kali ini ia melihat dan merasakan energi makhluk goib sekuat ini. Di sisi lain rupanya Jordan sudah menemukan rumahnya Riley. Ia mencoba mengetuk, namun tidak ada jawaban. Namun tak lama setelah itu Haris datang menemuinya. Di sana Jordan mengungkapkan tujuan kedatangannya adalah ingin membantu Riley. Namun Haris bersikap tidak ramah dan langsung meninggalkan Jordan. Ia mengatakan mereka tidak membutuhkan bantuan siapapun, lalu menyuruh Jordan pergi dan meminta agar jangan kembali lagi demi kebaikan dirinya. Sementara itu ketika akan pergi, Jordan tak sengaja melihat bayangan Riley di ruang bawah tanah. Jordan lalu mengintip dan mengendap masuk ke dalam rumah. Di dalam ia menemukan sebuah lemari yang tampak seperti pintu rahasia. Jordan nekat membongkar pintu itu, dan ternyata ini adalah sebuah lorong menuju ruang bawah tanah. Jordan memanggil Riley sambil bertanya, apakah ayahnya mengurungnya di sini? Lalu terdengar suara menggeram dari balik pintu. Tiba-tiba Riley muncul dan berkata, bukan aku yang dikurung di sini, tapi mereka, sambil menunjuk ke dalam ruangan. Lalu, tiba-tiba. He doesn't lock me down here. Sementara itu di rumah Cynthia mulai khawatir, karena sampai sore, Jordan masih belum juga pulang, dan teleponnya juga tidak aktif. Untungnya tak lama Agatha menelepon. Agatha memberitahu Cynthia jika Jordan tadi pagi datang ke rumahnya, meminta alamat rumah Haris. Dia pikir Cynthia yang menyuruhnya. Mengetahui itu, Cynthia menjadi panik. Ia menyadari bahwa Jordan sedang dalam masalah. Cynthia segera bergegas dan meminta Agatha untuk mengantarnya. I'm on my way over. Be outside. Sorry, I was kind of excited. I think that Jordan might be in trouble. Sementara itu di dalam basement, Jordan baru saja terbangun. Ia terikat di kursi. Lalu, tiba-tiba. Ternyata di sana ia tidak sendirian. Ada wanita lain yang juga disekap. Saat Haris masuk, Jordan mencoba meyakinkan jika Riley masih bisa disembuhkan. Namun Haris tetap pada pendiriannya bahwa tidak ada seorang pun yang dapat menyembuhkan putrinya. Haris lalu mengatakan Riley harus membelinya makan, atau dia yang akan dimakan. Riley kemudian mendekat. Ia menyentuh tangan Jordan, dan di saat bersamaan, ternyata ada sosok mengerikan yang sedang memegangi Jordan dari belakang. Dan ternyata seperti inilah cara Riley memberi makan kepada makhluk ini, dengan cara menghisap korbannya secara perlahan-lahan. Sorry. Setelah itu Haris mengajak Riley naik ke atas. Ia berencana akan kabur. Namun saat itu, Riley melihat ada tang yang tergeletak di jok mobil. Diam-diam ia mengambilnya dan bergegas kembali ke basement. Riley lalu bertanya kepada Jordan apa benar Cynthia bisa menyembuhkannya. Karena jika bisa, maka ia akan membebaskannya, sambil memberikan tang itu kepada Jordan. Sementara itu Haris menyadari perbuatan Riley. Ia lalu menodongkan senjatanya kepada Jordan. Namun Riley berusaha menghalanginya. Ia mengatakan Jordan dan ibunya akan membantu mereka, tapi Haris tetap tidak peduli. Lalu tiba-tiba Haris diserang oleh wanita yang disekapnya. Dan secara tak sengaja, ia menembakkan senapannya yang ternyata mengenai Riley. Riley akhirnya tewas di pangkuan Jordan. Dan tiba-tiba, Jordan melihat ada sosok mengerikan yang sedang mendekatinya. Jordan sangat ketakutan. Ia langsung lari keluar dan untungnya Cynthia baru saja sampai.
Sementara itu Haris pun kabur langsung melarikan diri dari sana. Cynthia langsung ke kantor polisi melaporkan kejadian tadi kepada detektif Otis. Jordan lalu dimintai keterangan, namun saat diinterogasi, tiba-tiba Jordan tiba-tiba berteriak. Rupanya ia diikuti oleh makhluk halus yang ada di rumah Riley. Dan anehnya, hanya dia yang bisa melihatnya. Keesokan harinya Jordan memberitahu ibunya kalau ia bisa melihat makhluk halus yang ada di rumah Riley. Dan kini makhluk halus itu mulai mengikutinya. Jordan meminta Cynthia masuk ke dalam dirinya dan menyingkirkan makhluk halus itu. Awalnya Cynthia menolak. Namun setelah beberapa saat, akhirnya ia setuju dan mulai masuk ke dalam pikiran Jordan. Di sana ia bertemu dengan Jordan kecil di rumah mereka yang lama. Ia lalu masuk ke rumah itu. Namun tiba-tiba makhluk gelap itu mencengkram tangan Cynthia dan membuat tangannya menjadi terbakar. Untungnya ada Agatha di sana yang langsung membangunkannya. Di siang hari saat Jordan tertidur, Cynthia meminta tolong kepada Agatha untuk menemani Jordan, sementara dirinya akan pergi ke rumah sakit. Sesampainya di rumah sakit, Cynthia langsung menemui Larry. Ia meminta tolong kepada Larry untuk mencarikan nama dokter yang merawat pasien atas nama Samantha, yaitu istrinya Haris yang meninggal 1 tahun yang lalu. Larry kemudian membuka buku pasien dan menemukan dokter yang merawat Samantha bernama Dr. Whittaker. Malam itu juga Cynthia menemui Dr. Whittaker. Ia bertanya apa yang sebenarnya terjadi pada Samantha. Awalnya Whittaker enggan berkomentar, namun akhirnya ia menceritakan bahwa kondisi Samantha sangat serius. Ia digerogoti dari luar dan dalam, padahal hasil pemeriksaan secara medis tidak ada masalah dan tidak ditemukan penyakit apapun pada dirinya. Hingga suatu hari Samantha menunjukkan sesuatu kepadanya. Scene kemudian beralih kepada Jordan yang tiba-tiba terbangun. Ia melihat pintu kamarnya terbuka dengan sendirinya. Jordan lalu memeriksa. Namun sialnya, ia malah melihat sosok gelap itu sedang merayap ke arahnya. Lalu tiba-tiba dari belakang muncul Haris yang langsung menyerangnya. Tak lama kemudian Cynthia datang. Ia terkejut melihat Agatha terbaring di lantai. Ia langsung membangunkannya dan menanyakan apa yang terjadi. Agatha mengatakan ada seseorang yang masuk menyelinap. Cynthia lalu berlari ke kamar Jordan. Dan benar saja, Jordan sudah tidak ada di kamarnya. Sementara itu Haris ternyata memasukkan Jordan ke sebuah peti dan membawanya ke dalam hutan. Ketika terbangun, Jordan meminta maaf kepada Haris mengenai Riley. Namun Haris mengatakan ini bukan soal Riley, tapi soal makhluk itu yang sekarang menempel pada Jordan. Maka supaya makhluk itu tidak berpindah-pindah lagi, ia akan menguburnya hidup-hidup bersama Jordan. Jordan berteriak memohon kepada Haris, namun Haris tidak peduli dan tetap menguburnya. Setelah itu Haris menyerahkan diri kepada polisi. Dan di saat yang sama, Cynthia pun sedang berada di sana. Ia lalu menggunakan kemampuannya untuk masuk ke dalam pikiran Haris. Di sana ia melihat Haris mengubur Jordan hidup-hidup di suatu tempat. Cynthia lalu memberitahu detektif Otis mengenai penglihatannya. Dan segera pergi bersama Agatha menuju ke hutan yang tadi dilihatnya. Where is she? Randall! Leave her! It'll keep going! Sementara itu di dalam peti, Jordan mulai digerayangi oleh makhluk mengerikan ini. Ia sangat ketakutan, namun tidak ada seorang pun yang bisa mendengarnya. Untungnya Cynthia dan Agatha tiba tepat waktu. Mereka segera menggali, lalu saat membuka peti, tiba-tiba... Jordan! Jordan! Tiba-tiba Cynthia melihat sosok mengerikan itu ada di sana bersama Jordan. Di sisi lain, para polisi akhirnya tiba. Cynthia meminta Agatha untuk mengalihkan perhatian para polisi agar tidak menemukannya, supaya dia bisa berkonsentrasi masuk ke dalam pikiran Jordan untuk menyelamatkannya. Cynthia lalu masuk ke dalam pikiran Jordan. Ia lalu masuk dan naik ke loteng. Dan di sana, dia melihat kenangan suaminya yang tergantung. Lalu muncul makhluk mengerikan itu dan langsung memakannya. Leave her alone!
Cynthia memanfaatkannya dengan menyentuh makhluk itu dan membaca mantra-mantra. Ia lalu masuk ke dalam pikirannya dan melihat ternyata dirinya sedang terikat di sana. Sementara itu di dunia nyata, detektif Otis sudah menemukan Cynthia dan melihatnya sedang melakukan ritual. Maka ia memberikan kesempatan kepada Cynthia untuk menyelesaikannya. Sementara itu di dalam pikiran Jordan nekat masuk ke dalam rumah dan menemukan kenangan ayahnya yang tergantung. Ia kemudian melihat ibunya sedang dimakan oleh makhluk itu. Ia melepaskannya, namun Cynthia masih belum bangun. Jordan kemudian memberanikan diri mencoba masuk ke dalam pikiran makhluk itu, dan ternyata ia berhasil. Di sana ia menusuk tubuh makhluk itu, dan bersama-sama dengan Cynthia membantai makhluk itu secara membabi buta, hingga makhluk terkutuk itu pun lenyap. Kemudian di akhir film memperlihatkan Cynthia sedang melakukan terapi kepada Jordan, tentunya untuk menghilangkan rasa traumanya selama ini. Mereka lalu berpelukan, dan film pun selesai. Oke teman-teman, sekian dulu alur cerita film kali ini. Dari film ini kita bisa mendapat pelajaran jangan pernah sekali-kali sembarangan masuk ke rumah orang lain. Tapi yang jadi pertanyaan, sebenarnya dari mana asal-usul makhluk ini sampai ada di keluarga Haris? Berhubung gak diceritain, jadi hanya sutradara dan Tuhan saja yang tahu. Coba komen dong menurut kamu ini makhluk apa sebenarnya dan dari mana asalnya? Siapa tahu di rumah kamu juga ada. Hihihihihi. Akhir kata, terima kasih sudah menonton. Mohon maaf masih banyak kekurangan dalam penyampaian ceritanya. Sampai jumpa di video berikutnya. Adios.